Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harap kita dalam keadaan yang sehat sehingga bisa belajar dengan nyaman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya, anak-anak silakan mengisi absensi yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas. Nah, hari ini kita akan belajar tema lingkungan sahabat kita, subtema perubahan lingkungan, dan topik pembelajaran siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, kira-kira air yang kita gunakan dari rumah itu dari mana sih? Kemudian di saat musim kemarau, kenapa ya di beberapa tempat itu ada yang kekeringan? Kita akan mengetahui jawaban itu saat belajar nanti. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama ada memahami teks non-fiksi, kemudian yang kedua ada menjelaskan siklus air, yang ketiga menghitung volume air, dan yang keempat yaitu membuat model daerah resapan air. Pada poin yang keempat yaitu membuat model resapan air itu nanti akan dikerjakan bersama kelompok yang akan Ibu bagi. Sebelum kita mempelajari apa sih itu siklus air, Ibu ingin menyampaikan bahwa air itu adalah hal yang sangat berharga karena manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini sangat memerlukan air, sehingga kita harus menjaga upaya ketersediaan air seperti menggunakan air secukupnya, kemudian menanam pohon agar tetap bermanfaat untuk kita di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, kita akan menyimak video pembelajaran tentang siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air. Halo adik-adik, kembali lagi di Cawan Belajar Online ya. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, gembira, dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lengkap dari pengertian air, pengertian siklus air beserta rincian prosesnya, manfaat hujan bagi makhluk hidup, kegiatan negatif dan positif manusia yang mempengaruhi siklus air, dan juga cara menghemat air. Yang pertama, apa itu air? Air merupakan zat cair yang ada di permukaan bumi dan paling banyak jumlahnya di bumi. Air juga sangat dibutuhkan bagi kelangsungan makhluk hidup. Lalu, tahukah kamu, hampir 2/3 dari seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air loh. Di mana sekitar 70% air terdiri dari 97,5% air asin dan 2,5% air tawar. 2,5% air tawar itu terdiri dari air di danau, es di kutub, sungai, dan air di tanah. Tapi seperti yang kita tahu, meski digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi tidak pernah habis. Mengapa? Itu karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air atau yang disebut juga siklus hidrologi merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapannya terdiri dari evaporasi dan transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Apa sajakah pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita bahas mulai dari evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi, di darat juga ada penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya.
Lalu, uap air akibat penguapan-penguapan tadi akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu, setelah awan semakin memberat, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air hujan ke dalam tanah. Air yang sudah meresap ke tanah dapat menjadi sumber air bagi tanaman, sumber air bawah tanah, serta dapat berkontribusi pada aliran air ke sungai, rawa, dan danau. Nah, sekarang setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam siklus air, kita akan membahas apa saja manfaat hujan bagi makhluk hidup ya. Manfaat hujan bagi makhluk hidup secara garis besar yaitu yang pertama sebagai cadangan air dalam tanah. Lalu ada juga sumber air minum atau untuk membersihkan tubuh bagi hewan, sebagai bahan tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan. Lalu keperluan manusia antara lain minum, mandi, membersihkan peralatan, dan membangkitkan listrik. Lalu siklus air juga mempengaruhi kelembapan suhu, udara, dan iklim di bumi. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Kita mulai dengan kegiatan yang negatif ya. Yang pertama adalah pembangunan lantai beton. Permukaan tanah yang ditutup aspal atau beton dan dibangun perumahan serta gedung bertingkat dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang kedua, pencemaran udara. Asap pabrik dan kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas buangan yang mencemari udara, seperti gas sulfat dan nitrat. Zat-zat pencemar ini bereaksi dengan uap air di atmosfer dan turun sebagai hujan. Hujan asam berbahaya karena mencemari air di permukaan bumi, merusak tumbuhan, dan melapukan batuan. Yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Hal itu juga dapat mengakibatkan menurunnya permukaan tanah. Lalu ada penggundulan hutan. Penggundulan hutan menyebabkan berkurangnya jumlah pohon sehingga jumlah air yang tersimpan di tanah juga berkurang. Hutan yang gundul akan mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan dapat menimbulkan tanah longsor. Lalu selanjutnya, kegiatan positif manusia yang mempengaruhi siklus air seperti reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Manusia menanam tumbuhan di berbagai tempat untuk membantu menjaga daur air dan kadar pelepasan uap air melalui transpirasi tanaman ke atmosfer. Lalu ada juga menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air ini dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air saat tidak digunakan, menampung air hujan, menggunakan air secukupnya, dan menggunakan air kembali untuk tujuan lain. Untuk lebih jelasnya mengenai menghemat penggunaan air dapat kalian lihat setelah ini ya. Lalu ada juga memperbanyak daerah resapan air karena meningkatkan daerah resapan air agar air hujan dapat masuk ke dalam tanah. Lalu mencegah pencemaran air dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Mencegah pencemaran air, mencegah masuknya polutan ke dalam daur air dan dapat menjaga keseimbangan siklus air. Selanjutnya memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau membantu menjaga siklus air dengan menyerap hujan, mengurangi resiko banjir, dan meningkatkan kualitas air. Selanjutnya, bagaimana ya cara menghemat air? Yang pertama, mematikan keran air saat menggosok gigi, mencuci muka, atau mencuci piring. Lalu yang kedua, menyiram tanaman pada pagi atau sore hari agar tidak banyak air yang menguap karena panas matahari. Gunakan air beras untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, mandilah dengan pancuran karena mandi dengan berendam dan menggunakan gayung lebih boros air. Yang keempat, jika mencuci pakaian dengan tangan, gunakan 3 ember.
Ember yang pertama untuk merendam dan menyabun, ember kedua untuk membersihkan, dan ember ketiga untuk membilas. Yang kelima, jika mencuci dengan menggunakan mesin cuci, operasikanlah mesin cuci dengan beban cucian penuh. Yang keenam, mencuci sepeda atau motor dan mobil dengan lap dan ember. Yang ketujuh, cek dan perbaiki apabila ada pipa yang bocor. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang materi pengertian air, siklus air, kegiatan manusia yang berpengaruh pada siklus air, dan cara menghemat air. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih kakak ucapkan dan nantikan video-video berikutnya. Nah, setelah kita menyimak video pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah mengirimkan teks non-fiksi di grup WhatsApp kelas, sehingga anak-anak bisa langsung membaca, mengidentifikasi informasi, gagasan pokok, dan juga mengurutkan peristiwa pada teks. Setelah kita belajar tentang materi hari ini, Ibu akan menyampaikan nilai-nilai Islam yang berkaitan, yaitu yang pertama, bersyukur atas nikmat air yang telah kita terima. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan alam. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan air secara hemat sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita belajar teks non-fiksi, kita akan ke proyek yang akan kita buat, yaitu model daerah resapan air yang akan dibuat dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Alat dan bahannya akan Ibu tampilkan pada layar berikut. Proyek model daerah resapan air ini dikerjakan secara berkelompok. Nantinya peserta didik akan membuat percobaan sederhana di rumah dan menuliskan hasilnya pada LKPD yang akan Ibu kirim di WhatsApp group. Setelah selesai membuat model resapan air, kita akan mempresentasikan di Google Meet sehingga teman-teman yang lainnya juga bisa bertanya, berdiskusi, dan juga memberikan saran atas model yang telah kita buat. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa siklus air merupakan peredaran air yang terjadi secara terus-menerus melalui evaporasi, presipitasi, kondensasi, dan juga infiltrasi. Selanjutnya yaitu melalui teks non-fiksi, peserta didik dapat menerima informasi yang faktual mengenai siklus air dan juga pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu pengukuran volume air pada hasil percobaan dapat membantu peserta didik memahami konsep matematika dalam kehidupan. Setelah kita belajar hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan semangat kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu sangat mengapresiasi rasa tanggung jawab dan juga kreativitas dalam menyelesaikan proyek. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat membuat kita semakin peduli akan kelestarian lingkungan. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.